Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erwan Ramadan, jurusan Ilmu Perpustakaan UIN SMA Banten. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu tentang Nabi Yunus alaihissalam yang dimakan oleh ikan paus. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran salah satunya Asy-Syaffat ayat 139 hingga 148. Diceritakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala. Setelah hampir puluhan tahun dakwahnya sedikit mau menjadi pengikutnya, akhirnya beliau meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah sekaligus sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada kaumnya di Bunaya, negeri yang terletak di daerah Mesir, Irak. Pada suatu ketika, Nabi Yunus membawa penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk, bahkan mereka mengolok-ngolok dan menghinanya. Sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab saat meninggalkan kampung Ninawa. Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan keimanan para penduduknya. Beliau pergi dan perasaan penuh amarah dan kecewa terhadap kaumnya itu. Setelah masyarakat mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para masyarakat sadar bahwa azab ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak itu mereka memutuskan untuk melakukan penukaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azab datang, Allah melihat betapa jujurnya perjuangan yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki, dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut akan azab yang menimpanya, sehingga Allah menghentikan azab tersebut sebagaimana yang difirmankan dalam salah satu surat Al-Quran berikut. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Yunus? Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari azab mereka yang menghinakan. Dan mengapa tidak ada suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Yunus? Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari azab mereka yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami memberikan kesenangan kepada mereka sampai pada waktu yang tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkannya untuk pergi meninggalkan para kaumnya itu. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya. Setelah itu, Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba, kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus tersebut oleng terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparkannya ke dalam laut. Barang-barang yang dilemparkan ke laut tidak cukup untuk
menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi, dari salah satu harus melemparkan diri ke laut. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk melakukan undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar dari namanya maka harus siap melemparkan diri ke dalam laut. Setelah dilakukan undian, maka nama Nabi Yunus lah yang keluar. Para penumpang tak enak hati jika harus melihat Nabi Yunus melempar dirinya ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi, tetapi nama Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan marah, Nabi Yunus akhirnya melempar tubuhnya ke dalam laut. Setelah tubuhnya tenggelam di kedalaman laut, Allah telah mengirimkan ikan jeda dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya ikan jeda tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tidak ada makanan yang dapat dikonsumsinya. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari tidak sabar dalam menghadapi kaumnya, sehingga beliau berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana tertuang dalam salah satu surat Al-Baqarah, yaitu ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia berpikir bahwa kami tidak akan membahasnya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang bisa disembah selain Engkau, Maha Suci Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenakan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenalkan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis lebu untuk konsumsinya. Serupa dalam salah satu surat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami melempar dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami menumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat Asy-Syaffat 145-146. Setelah itu, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat para penduduk. Di sisi lain, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu. Serupa dalam salah satu surat Al-Quran berikut, dan kami tulus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami menganugerahkan kenikmatan hingga kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat Asy-Syaffat 147-148. Sepanjang hidupnya, Nabi Yunus adalah seorang hamba yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih dan selalu mengharap ampunan Allah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 143-144. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,
niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Saat menyadari kesalahannya, Nabi Yunus terus berdoa, memohon ampun dan mengucapkan kalimat tauhid lalu bertasbih sebagai wujud pengakuan atas dosa yang diperbuat dan sebagai pengakuan atas kesempurnaan Allah dari segala kekurangan dan kelemahannya. Nah, kisah Nabi Yunus juga mengungkapkan pembelajaran yang tidak terkira bagi pendakwah, yaitu pelajaran untuk bersabar dalam berdakwah dan percaya bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Nah, kisah Nabi Yunus juga mengungkapkan pembelajaran yang tidak terkira bagi pendakwah, yaitu pelajaran untuk bersabar dalam berdakwah dan percaya bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Mungkin hanya itu cerita dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.